Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Mau bertanya nih Ustaz, Ya. Bagaimana kira-kira ada bertamu menurut syariat Islam atau sesuai dengan yang Islam ajarkan Ustaz? Masya Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertanyaan Bapak sungguh sangat luar biasa. Dan tidak banyak orang-orang yang menanyakan tentang adab-adab bertamu ke tempat saudara-saudaranya atau ke tempat teman-temannya. Sementara Islam sendiri adalah agama yang sempurna. Agama yang mengatur seluruh sisi-sisi kehidupan manusia. Bahkan adab bertamu pun diajarkan di dalam Islam. Bapak bisa lihat apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur ayat 27 dan 28, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas bagaimana adab-adab seseorang apabila datang bertamu ke rumah saudaranya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memasuki rumah-rumah selain rumahmu sampai engkau meminta izin. Sampai engkau meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan engkau mengucapkan salam kepada ahlul bait, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi kalian dan agar kalian selalu ingat. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tegas dan jelas apabila kita ingin memasuki rumah-rumah saudara-saudara kita yang bukan rumah kita, maka hendaklah kita pertama kali meminta izin. Caranya bagaimana? Adalah dengan mengucapkan salam, itu mengucapkan assalamualaikum. Karena yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi kalian dan agar kalian selalu ingat akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang sekarang kita lihat banyak orang yang datang bertamu, ya, bertamu ke rumah-rumah yang bukan rumah mereka, mereka masuk begitu saja dengan dalih bahwasanya orang ini adalah saudara saya, teman dekat saya. Saya tidak perlu meminta izin. Ya, banyak orang-orang berdalih seperti itu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan adab-adab yang syar'i. Dengan adab-adab tersebut manusia saling terjaga hatinya, perasaannya agar tidak disakiti dengan kedatangan saudara-saudaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat selanjutnya, fa illam tajidu fiha ahadan, sekiranya engkau tidak mendapatkan seorang pun di rumah tersebut setelah kita minta izin, setelah kita mengucapkan salam, kita tidak mendapatkan seorang pun di sana, ya, tidak, rumahnya kosong, fala tadkhulu hatta yu'dzana lakum, maka janganlah sekali-kali engkau masuk juga. Orang rumah tidak ada, kita pun masuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau di awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila orang tidak ada, orang rumah tidak ada ketika kita datang, maka jangan masuk. Sekarang tuan rumah ada. Ya, tuan rumah ada. Tapi dia mengatakan kepada kita, irji'u, pulanglah engkau. Allahu a'lam, mungkin kondisinya yang tidak mampu menerima tamu ketika itu, atau dia yang sedang mungkin tidak bisa menerima tamu, dia katakan pulanglah engkau. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mesti marah ketika saudara kita mengatakan, ulanglah engkau, kembalilah engkau, saya tidak bisa menjamu engkau, saya tidak bisa menerima engkau sekarang? Apakah kita mesti marah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak. Justru kata Allah Subhanahu wa taala, farji'u, kembalilah engkau, ulanglah engkau. Jangan memaksakan kehendak dan jangan membenci saudara. Saudara kita yang tidak bisa menerima kita ketika kita bertamu ke rumahnya. Bahkan apabila ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditolak bertamu, kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi kita mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun saudara kita tidak mampu menerima kita. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu juga? Allah mengatakan, "Huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim." Yang demikian itu, ya, apabila kita mengikuti adab-adab ini, itu sungguh sangat bagus, baik buat kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi Bapak sudah mulai tahu bahwasanya ternyata di dalam Islam adab bertamu ke rumah seseorang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita lakukan adalah apa? Meminta izin dengan mengucapkan salam. Kemudian selanjutnya apabila kita datang kemudian orang rumah tidak ada, maka kita tidak boleh memaksa masuk sampai orangnya ada dan memberikan izin kepada kita. Kemudian apabila orangnya ada, namun karena kondisi keadaannya yang tidak memungkinkan untuk menerima kita bertamu, dia mengatakan kepada kita pulanglah, maka hendaklah kita atau kita tetap memaksa. Tidak, kita harus pulang. Dan kita harus memahami saudara kita. Mungkin saja dia memiliki kondisi yang tidak memungkinkannya untuk menerima kita bertamu. Maka kita justru harus pulang dan tidak boleh marah. Terkadang ada orang ketika kita datang kemudian dia katakan, "Pulanglah engkau." Atau kita diusir dari rumahnya ketika kita datang untuk bertamu, dia akan mengatakan, "Demi Allah saya tidak akan menginjakkan kaki saya di rumahmu. Anak cucu turunan saya tidak akan menginjakkan kaki saya di rumahmu." Ini adalah pemahaman yang salah. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, apabila kamu disuruh pulang maka pulanglah. Nah, sekarang tentu kita mesti tahu berapa kali kita minta izin sehingga kita mengetahui apakah kita diizinkan atau tidak oleh tuan rumah untuk bertamu. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-istizanu salas. Izin itu minta izin masuk bertamu ke rumah orang itu 3 kali. Itu tiga kali. Ya, fa illam yu'zan, apabila kita tidak mendapatkan izin farja, maka hendaklah kembali pulang. Jadi dengan mengetok pintu 3 kali, mengucapkan salam, assalamualaikum, 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 kita tidak mendapatkannya, maka kita berarti pulang. Karena Nabi SAW mengatakan minta izin bertamu itu berapa kali? 3 kali. Kalau sudah kali yang ketiga ternyata kita tidak mendapatkan jawaban, maka hendaklah kita pulang. Dan ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW ketika mereka bertamu ke rumah-rumah saudaranya. Di antaranya di dalam hadis yang yang pernah dilakukan oleh Abu Musa ketika dia bertamu ke rumah Umar ibn Khattab, dia mengucapkan salam 3 kali, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Namun dia tidak mendengarkan, namun Umar tidak mendengar ucapan salamnya, izinnya. Maka Abu Musa pun kembali pulang. Sampai-sampai Umar bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, siapa tadi Abu Musa, kenapa dia tidak masuk? Suruh dia kembali. Akhirnya disuruhlah Abu Musa untuk kembali. Kemudian Umar bertanya, apa yang membuatmu kembali pulang sementara engkau hendak bertamu ke rumahku? Dia mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW mengatakan al-istizan salat, minta izin bertamu ke rumah seseorang itu 3 kali. Apabila kita tidak mendapatkan jawabannya, maka hendaklah engkau pulang. Lalu apa kata Umar radhiyallahu taala anhu, hendaklah engkau mendatangkan saksi atas ucapanmu ini kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka aku akan memukulmu. Akhirnya kembalilah Abu Musa ini ke tengah orang-orang banyak dari kalangan Ansar, kemudian yang menyebutkan perkataan Umar. Apa kata kaum ketika itu yang mendengar perkataan Abu Musa ini? La yashhadu laka illa asgharuna. Tidak ada yang menjadi saksi atas ucapanmu ini kecuali orang yang paling kecil di antara kami. Siapa dia? Faqama ma'ahu Abu Sa'id Al-Khudri. Maka berdirilah Abu Sa'id Al-Khudri menjadi saksi atas apa yang diucapkan oleh Abu Musa kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Jadi seperti itulah kira-kira Bapak tentang adab-adab meminta izin masuk bertamu ke rumah seseorang. Kita tidak boleh marah dan tidak boleh kecewa, bersedih hati, berkecil hati ketika kita disuruh pulang. Justru demi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ini, apabila kita disuruh pulang, maka kita kembali, maka kita akan mendapatkan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mematuhi, mentaati dan tunduk atas apa yang Allah perintahkan.
Ya Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Wa fika Terima barakallah. kasih. Apa yang telah Ustaz sampaikan ini semoga menjadi ibrah yang sangat berharga bagi saya sendiri dan juga mungkin yang menyaksikan dialog kita nih Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Hayakumullah, barakallah. Permisi dulu Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.